Ya nanti dimasukin ke podcast ya. Luar biasa kata Pak Awan. Tapi karena mungkin banyak banget provokator yang mengajak sehingga mereka ikut dalam aksi seperti itu, hadir di sana gitu. Sebaiknya sebagai guru ya. Gimana menurut Bapak itu tentang buset? Itu memang fenomena Indonesia. Fenomena Indonesia ya? Iya, kalau nggak begitu bukan Indonesia. Sandiaga juga menambahkan Somad adalah ulama besar yang sangat dihormati. Somad bahkan dinilai sebagai penggerak ekonomi kreatif. Somad, kata Sandiaga, kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Karena itu, kata Sandiaga, dia akan mencek informasi soal penolakan terhadap Somad itu dari pihak Kemenlu RI dan Singapura. Pernyataan Sandiaga ini jelas mengherankan karena seolah mempertanyakan keputusan pemerintah Singapura menolak Somad masuk ke negara itu. Somad ada pula yang mengancam akan mengusir warga Singapura yang transit dan tinggal di Indonesia. Seorang netizen pendukung Somad yang lain mencela Singapura sebagai negara kecil tapi arogan. Hanya dengan satu rudal, Singapura akan selesai, kata netizen itu. Buat saya respon semacam ini sungguh-sungguh memalukan. Pemerintah Singapura sudah memberikan penjelasan tentang pencekalan Somad. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, ada sejumlah hal yang menyebabkan Somad ditolak. Pertama, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Kedua, Somad merendahkan agama lain. Somad misalnya pernah menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Somad juga menyebut secara terbuka non-muslim sebagai kafir. Somad pernah berceramah bahwa aksi karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab. Farji'na. Ade Armando mengatakan pada polisi dia melakukan tindakan biadab karena kesal dengan suara Ade Armando di media sosial. Pertanyaannya, selama Rocky Gerung, Refli Harun, Abdus Somad, Fadlizon, Mustafa Nahra, Haikal Hasan bebas keluar-keluar di medsos, kenapa Ade Armando tidak boleh? Apakah karena kalah narasi kemudian main aniaya? Kalau karena Ade Armando keras di media sosial, boleh dikeroyok, apa Rocky Gerung, Abdus Somad, Refli Harun, Fadlizon, Haikal Hasan juga yang keras di medsos boleh dikeroyok? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa Mana sikap guru? Kami sebagai guru tentunya tidak bisa begitu saja melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena memang peristiwa itu selain Ade Armando itu dipukuli secara keras hingga terjadi pendarahan di otaknya. Oh, sampai pendarahan? Iya, betul. Terjadi pendarahan di otaknya. Ade Armando juga sampai dilucuti hingga tidak berbusana. Hingga tidak memakai busana gitu ya. Itu sempat video itu sempat beredar. Yang perlu dipertanyakan di sini bagaimana sikap guru? Gimana menurut Bapak itu tentang buset? Itu memang fenomena Indonesia. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan sholat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Orang ustadz yang kontroversial, Abdul Somad, dia bilang soal poligami. Dia bilang begini, Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. nah ini memang menyebalkan ya, ulama mengkampanyekan bahwa poligami itu kan menyakitkan perempuan, tapi seolah-olah poligami itu adalah sesuatu yang bahkan dianjurkan dalam Islam, dan itulah salah satu kebohongan yang Narasi Armando sebaiknya dilawan dengan narasi lagi, biar perdebatan menjadi seru dan akhirnya akidah Islam menyatu dengan masyarakat Indonesia. bebas namanya. Tapi masalahnya itu kebohongan yang terus menerus diulang-ulang oleh mereka-mereka yang menurut saya sih kepengen punya banyak istri. Misalnya saja ada seminar poligami, tiketnya jutaan rupiah. Mungkin perlu dibantah dengan maraknya pelacuran dan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sebanding. Lalu bagaimana mereka nanti? Pro dan kontra tentang Formula E justru mengangkat nama baik Anies hingga layak dicalonkan menjadi presiden. Anggara Wicitra Sostro Amijoyo. Ini cicit dari Perdana Menteri Indonesia tahun 1950-an, Ali Sostro Amijoyo. Betul. Luar biasa. Oke. Saya putarkan sedikit ya soal Ketua Umum Anda, Giring Ganesa, yang kemudian sempat berkunjung ke sini beberapa waktu lalu. Bersama kambing-kambing. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tuh, kaki gua masuk lagi. Gila nih. Tanahnya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Peristiwa Giring Ganesa ini justru mencuatkan Pak Anies, karena tanpa Giring mungkin Formula E itu tidak dahsyat dan tidak banyak dipikirkan orang banyak. Kini berkat Giring, orang yang tidak suka dengan balapan mobil pun, apalagi Formula E yang mobilnya tidak digunakan oleh masyarakat pada umumnya, semua orang menjadi fokus perhatiannya kepada peristiwa ini. Inilah ada beberapa hal yang mungkin bisa diapresiasi terkait pembangunan sirkuitnya yang begitu sangat cepat. 3 bulan lah. Ya, 3 bulan. Tapi kualitasnya nanti akan dibuktikan ketika pelaksanaan pelan. Pada saat pelaksanaan Formula E, perhatian masyarakat tertuju pada fasilitas-fasilitas yang dikritisi oleh PSI ini dan terbukti sukses. Ini adalah dampak dari kritik yang membangun. Waktunya juga yang tadinya 5 tahun menjadi 3 tahun. Terus ini kan tadinya konsepnya adalah city race, kemudian bergeser ke sini ke Ancol. Nah itu juga pasti akan mempengaruhi pergerakan secara ekonomi kan. Karena substansinya pentingnya visibility study itu kan kayak ini kita menggunakan uang APBD. Jadi ada perencanaan target yang jelas ketika mereka meminta pendanaan ke kami di DPRD. Nah ketika semuanya berubah harus ada penyesuaian kan. Nah makanya BPK menyuruh untuk melakukan revisi visibility study. Kalau menurut Anda dari hasil ini apa yang Anda harapkan di mata PSI? Dari kegiatan Formula E ini tampaknya PSI itu seperti milik Pak Anies, seolah-olah direkayasa untuk menjatuhkan dirinya dan langsung mengangkat melambung sampai ke angkasa. Padahal ini kan proses alami. Inilah barangkali yang perlu kita perhatikan tentang booster-booster itu harus diimbangi juga dengan cara yang lebih bijak. Mari kita tonton kelanjutan PSI bisa memberikan edukasi kepada publik dan tidak hanya berfokus pada 1-2 orang saja. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa dikritisi dan itu harus dilakukan sebagai tanggung jawab kita memberikan edukasi kepada publik. Bukankah dengan mengkritisi Anies, partai Anda naik namanya? Ya. Enggak juga? Nanti waktu yang akan membuktikan itu. Anggara Wicitra Sostro Amijoyo. Saudara, pro dan kontra alias kontroversi soal biasa. Apalagi
apalagi bicara soal anggaran. Yang paling berat itu justru di dunia pendidikan. Karena apa? Media sosial sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya. Jika guru tidak memahami hal ini, mungkin pendidikan kita akan melenceng dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, guru harus peduli. Podcast atau menuliskan suatu ide dan gagasan itu saja yang paling kita perlukan saat ini, daripada mempermasalahkan orang-orang yang berbicara hal-hal negatif. Mari kita tuliskan seperti di MyID, tampil lebih percaya diri dengan ID dan mendunia lewat dan karya-karya itu bisa dibukukan seperti ini. Hadirin sekalian, kenapa harus MyID dan lain sebagainya bisa dipelajari di Google, ada data-datanya. Silahkan saja. Sekarang hanya 225 1 tahun pertama, non premium. Begini cara pesannya juga mudah. Barangkali ini sebagai bahan gambaran. Beradu kecerdasan lewat tulisan yang bisa juga memasukkan video di dalam MyID. Jadi unek-unek kita bisa lestari. Karena apa? Yang membuat video-video miring itu hanya satu kali mereka membuat, tapi terus ditonton sehingga membuat gelisah. Oleh sebab itu kita share tulisan kita ke FB, ke Instagram dan sebagainya setelah kita tuliskan di MyID. Kekerasan itu tidak perlu dilakukan. Tulisan lawan tulisan. YouTube lawan lewat video itu sempat YouTube. beredar. Yang perlu dipertanyakan di sini bagaimana sikap guru. Kami sebagai guru tentunya tidak bisa begitu saja melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena memang peristiwa itu selain Ade Armando itu dipukuli secara keras hingga terjadi pendarahan di otaknya. Oh, sampai pendarahan? Iya, betul. Terjadi pendarahan di otaknya. Ade Armando juga sampai dilucuti hingga tidak berbusana, hingga tidak memakai busana. Mencerdaskan anak bangsa lewat tulisan, lewat konten-konten yang mendidik, dan konten-konten yang ada di YouTube seperti ini juga bisa kita ambil dan share lewat MyID. Pokoknya nanti sebelum kita keluar kita harus sudah tahu, kita harus sudah menepi ya. Itu bisa kita angkat ke permukaan. Salah satu poin yang kritikal banget teman-teman. Jadi kalau kalian berenang di Sungai Berarus, kalian harus sudah tahu kapan kalian harus keluar. Buahnya masih ada. Dari pelampung. Nah ini fungsinya. Suatu peristiwa sudah mulai menepi, guys. Akan menjadi khususnya buat lebih dahsyat. Kita udah pegangan dan tas kita juga kita pegang. Jadi cukup challenging juga ya keluarnya, guys. Setting sedemikian rupa. Pokoknya yang susah itu masuk sama keluar ya. Masuk sama keluar. Video berikut ini adalah untuk memberikan pembelajaran atau panduan walaupun diambil dari beberapa sumber. Dan mari kita semua untuk Anak-anak seperti ini itu ada masa dalam ilmu psikologi itu masa strand and drang, masa pancaroba, masa badai, suka melawan sama orang tua, bentak orang tua kadang-kadang. Tapi kalau dengan ajaran agama mereka itu sering ngaji, insya Allah walaupun dia marah nanti akan minta maaf. Mengenai pendapat mereka, katanya kalau tidak punya pacar itu insya Allah sukses. Menurut beliau ini, tapi diralat. Menurut ilmu psikologi, selagi pacarannya di jalan Allah, diarahkan dan tidak melanggar norma-norma, dua-duanya bisa sukses. Yang tidak punya pacar, karena dia konsentrasi, pasti belajarnya betul-betul.
Para booster itu tidak akan ada apa-apanya jika semua orang yang anti dengan para booster membuat YouTube, membuat konten, membuat tulisan seperti ini, dan insya Allah justru suasana akan menjadi sebaliknya. Kenapa pengen punya istri berkarir? Kan ibunya ternyata ibu rumah tangga. Kenapa nggak pengen ngikutin orang tua? Biar lain. Biar lain. Biar ada yang bantuin. Kamu punya kakak berapa sih? 1 doang. Cewek. Adek? Nggak punya. Jadi kamu anak bontot yang nggak muncul-muncul ya, gitu. Dan sekarang sedang diurus ya. Oke, mudah-mudahan kamu nanti diterima di sini ya. Selain ke sini daftar kemana lagi? Kan ada pilihan 1, pilihan 2. Belum. Ini untuk sementara sini aja lah. Nggak bisa begitu. Nanti ngedidik anaknya gimana sih Pak sampai bisa memilah-milah waktu? Ya kita pertama kalau soal anak mendidik anak. Agama Islam, versinya agama Kristen, versi agama Hindu, agama Buddha beda-beda. Ini agamanya apa? Islam, Pak. Islam. Jawabannya tapi begitu ya. Agamanya apa? Islam, Pak. Islam juga. Ini Islam semua tapi jawabannya versi. Kalau di dalam Islam manusia meninggal itu adanya di alam barzah. Kita tanya nanti sama guru aja. Nisa. Satu lagi. Dewi. Nukrotul. Sakilan. Cantik itu semua. Ya, iya. Oke, panggil ke sini besok hari Kamis. Untuk yang namanya sudah tersebutin, saya datang ke SMA Cikarang Barat pada hari Kamis. Untuk apa? Bagusnya apa, bicara apa ya? Kalau dengan wanita cantik di sini nanti bicaranya tentang apa ya? Masa depan. Tentang masa depan ya. Biasanya wanita cantik itu bisa menjadi untuk lomba-lomba wanita cantik itu apa di dunia itu? Miss? Ada untuk iklan make up. Kalau sudah punya pacar kamu nggak bakalan sukses, kata dia. Ganteng sih. Dengerin dulu, nanti jawab lagi. Ayo, menurut kamu apakah kalau sudah punya pacar bisa sukses nggak? Bisa sih, tergantung orangnya, harus usaha dulu. Tuh, dengerin. Makanya kamu cepat punya pacar. Biar sukses. Ngerti nggak? Jadi sekarang keputusan ini gimana ini? Kalau ingin sukses punya pacar dulu apa jangan? Jangan. Yang penting malah kalau punya pacar mah kalau mau sukses. Kenapa itu sebenarnya nggak ganggu belajar gitu? Iya. Terutama habis diputusin itu. Biar kelihatan badannya dibuka kayak dia.